Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Tambunan. Buat yang pertama kali datang ke channel ini, boleh di subscribe dulu ya guys. Dengan data dari Fantasy Football Scout dan Fantasy Football Hub, sekarang mari kita obrolin FPL Tips Double Game Week 34 guys. Dari prediksi poin, 5 game week ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free terdahsyat versi Artificial Intelligence, head to head 5 kandidat kapten terhebat, dan semoga obrolan ini membawa kita sama-sama panah hijau ya guys. Langsung aja kita mulai guys. Ya guys, kita awali dulu nih dari tim dengan penyerangan terbaik dalam 4 pertandingan terakhir base attack berdasarkan XG, expected goals. Liverpool berada di urutan pertama guys dengan 11,15 meskipun di match terakhir mengalami kebuntuan ya guys, tetapi tetap XG-nya paling mantap. Diikuti Chelsea, City, Newcastle, Fulham, Brentford, Arsenal, Spurs, Forest, Burnley, West Ham, Wolves, Everton, Sheffield, dan Bournemouth. XA yang tertinggi City guys dengan 9,17. Pokoknya kalau udah KDB mulai starter terus nih, XA City pasti meningkat ya guys. Goals yang terbanyak Chelsea 14, terbaru Cole Palmer ngeborong 4 gol ya guys lawan Everton, dahsyat. Selamat buat lo kalau ada yang kaptenin Cole Palmer. Miss per chance di sini Liverpool masih yang terbaik guys dengan 1 peluang tiap 3,6 menit. Big chances Liverpool, Chelsea, Newcastle selevel 17, dan total tembakan selalu Liverpool yang paling tinggi guys 108. Jadi sebenarnya agak anomali ya guys. Secara statistik di penyerangan Liverpool nampol banget, tetapi outputnya yang masih minim ya guys. Lanjut ke best defense guys, 4 pertandingan terakhir berdasarkan XGC, expected goals conceded, Arsenal masih yang terbaik guys dengan hanya 2,82. Diikuti City, Liverpool, Bournemouth, Brentford, Sheffield, Newcastle, Fulham, Forest, Wolves, Chelsea, Spurs, Palace, Burnley, dan Everton. Minus per XGC Arsenal juga selalu tak tertandingi ya guys. Hanya diproyeksikan kebobolan 1 tiap 136,5 menit. Kemasukan juga Arsenal paling sedikit 2, semuanya muncul di match terakhir setelah Oli Watkins ya menjebol Arsenal guys. Padahal di 3 match sebelumnya Arsenal selalu clean sheet. Dan yang paling jarang menerima tembakan tepat sasaran dari musuh juga Arsenal, cuma 6 kali guys. Lanjut ke tim yang diperkirakan menciptakan gol terbanyak guys dalam 5 game week terakhir guys. Gak kerasa nih FPL mau selesai. Arsenal nomor 1, 13,4 gol. Arsenal akan double game week pada game week 34. Dan diikuti oleh Brighton, Liverpool, City, United di posisi top 5. Di sini kita bisa lihat ya guys, di game week 34 ada Arsenal, Liverpool, Bournemouth, Palace, Wolves, Everton, Sheffield main double game week gitu guys. Nah, untuk most clean sheet nih guys, yang diperkirakan meraih clean sheet terbanyak dalam 5 game week terakhir, Arsenal kembali nomor 1 ya guys dengan 2,4. Diikuti City, Liverpool sama-sama 2, lalu ada Brighton dan Crystal Palace di posisi top 5. Bisa jadi pertimbangan, khususnya masih punya wildcard. Nah, gue pribadi kemungkinan besar bakal aktifin wildcard di GW35 guys. Lanjut ke kiper terbaik guys, 4 game week terakhir berdasarkan minutes per FPL point. Ex kiper Arsenal yang sekarang menjadi pengawal Mister Gawang Aston Villa, Emiliano Martinez berada di urutan teratas guys. 1 poin tiap 13,5 menit. Diikuti Flecken, Dubravka, Raya, Henderson, Jose Saleno, Verbruggen, Neto, dan Pickford. FPL bonus Martinez juga yang tertinggi guys 5. Total penyelamatan Henderson yang terbanyak guys 18. Henderson pasti jadi pertimbangan ya buat dipakai untuk daya GW 34 ya guys. Clean sheet di sini terbanyak Raya 3. Lanjut guys ke back terbaik 4 game week terakhir berdasarkan NPXGI, non penalty expected goals involvement. Guardiola nomor 1 guys setelah menciptakan 1 gol 1 assist ya guys dengan NPXGI 1,36. Diikuti oleh Ed Nori, Lewis, Reguilon, Tarkowski, Kerkes, Robertson, Gusto, Zanka, Magalhaes. Ed Nori sejauh ini gue cari apakah sudah kembali muncul di Twitter Wolves ataupun di X dari akun-akun manapun, belum ada kabar ini guys. Apa kalau dia mengetahui Ed Nori ini udah pulih belum dari cedera guys? Karena kalau pulih gue pengen starterin Doi, tapi kalau memang masih cedera sepertinya perlu kita ganti nih guys Ed Nori. XG yang tertinggi di sini Ed Nori ya guys 1,12 karena Doi
sering dijadiin winger. XE Reguilon yang tertinggi 0,87. Wah, bersyukur kemarin transfer Reguilon lumayan sukses ya guys. Walaupun bonusnya dari 3 jadi turun ke 2 ya pas pagi-pagi. Gol di sini terbanyak Guardiol, Nori, Luis dan Zanka 1. Assist yang terbanyak Reguilon 2 dan clean sheet yang terbanyak di sini Magalhaes. Wah, back Arsenal satu-satunya dan di posisi terbawah guys. Oke, sekarang gelandang guys, 4 game terakhir yang terkeren NPXG-nya Cole Palmer 3,98, gila. Diikuti oleh Andreas Pereira, ini gelandangnya Fulham ya guys, 3,42. Lalu ada Mo Salah, Diaz, De Bruyne, Brennan, Brereton, Eze, Barnes, Havertz, Brereton, Diaz juga bisa jadi pertimbangan nih ya guys, karena Sheffield main double game week ya pada GW34 ini. XG-nya Palmer juga dahsyat 6,10 karena Doi tidak pernah membiarkan rekan-rekannya untuk mengeksekusi penalti. Setelah Sterling ditolak, sekarang Madueke dan Jackson yang merasakan betapa ambisiusnya Palmer ya guys. Apalagi gol penalti itu membuat Palmer sekarang sejajar dengan Erling Haaland ya, jadi top scorer sementara Premier League dengan 20 gol. XA di sini De Bruyne yang tertinggi guys, 2,56. Gol Palmer gila sih, 4 game week 9 gol, dahsyat. Yang mendekati nggak ada sama sekali, semuanya kalah minimal 4 kali lipat. Assist yang terbanyak Havertz dan Pereira ya, walaupun Havertz sekarang lagi mejen nih bersama Arsenal ya. Oke, sekarang kita lihat posisi striker guys, 4 game week terakhir. NPXG tertinggi Isak guys, 3,88, diikuti Alvarez, Werner, McBurney, Haaland, Nunes, Muniz, Mateta, Beto, dan Wood. XG Isak super ya guys, 4,97, apalagi kalau Newcastle main home, Isak sama Gordon tuh kayak udah kuncian paten ya guys. XE Werner yang tertinggi 1,73, gol Isak 5, assist di sini imbang, Isak, Alvarez, Werner, McBurney, dan Nunes sama-sama 1 ya guys. Ya, ini dia prediksi poin 5 game week ke depan berdasarkan artificial intelligence-nya Fantasy Football Hub. Nomor 1 di posisi kiper ada David Raya, 25 poin ya guys diperkirakan, GW 34 sampai 38, diikuti Petrovic, Alisson, Verbruggen, Ederson, Henderson, Dubravka, Pickford, Gerbic, Jose Sa. Nah, di GW 34 Raya yang tertinggi guys, 8,5, meskipun ada sejumlah kiper juga yang bermain double, yakni Alisson, Henderson, Pickford, Gerbic, dan Jose Sa. Tapi Raya masih berkuasa. GW35 yang tertinggi Petrovic ya guys, 7,1, karena Chelsea double game week tuh guys di GW35. Di GW36 yang tertinggi Raya, Verbruggen, Ederson sama-sama 4,2. Buat yang punya Stefan Ortega Moreno, sekadar mengingatkan bahwa Ederson sudah pulih dan kembali mengisi posisi penjaga gawang nomor 1 City ya guys. GW37 Verbruggen nomor 1, 7,9, karena Brighton main double. Jangan lupa di GW37 juga itu banyak yang double ya guys. Ada Chelsea, si Petrovic, terus ada Ederson, ada Dubravka, Newcastle, itu juga main double. Dan di game week penutup Raya poin tertinggi di kiper guys, 4,6. Lanjut ke posisi back ya guys, 5 game week terakhir FPL musim ini Gabriel Magalhaes diproyeksikan mendapat poin 27,8 dan langsung diikuti oleh Trent Alexander-Arnold yang sudah starter bersama Liverpool menghadapi Atalanta ya guys. Meskipun Liverpool tersingkir, tapi juga kita perlu memantau kondisi TAA nih, apakah sudah benar-benar fit. Karena kabar terbaru dari X yang gue lihat dari Twitternya Ben Dinery yang merupakan pakar cedera ya guys, ini TAA kondisinya perlu dipantau karena kemungkinan gara-gara starter pas lawan Atalanta nih TAA ada sedikit mengalami problem, jadi ada kemungkinan malah Liverpool di GW ini akan memakai Joe Gomez. Nah, coba kita pantau terus nih TAA buat lo yang pengen ngambil, karena ini diferensial yang dahsyat sih kalau TAA 2 kali starter 90 menit. Diikuti posisi 3 ada Chilwell, White, Robertson, Zinchenko, Van Dijk, Ake, Dang, dan Lewis. Oke, GW34 yang tertinggi Gabriel Magalhaes, ini luar biasa, lumayan tinggi dibandingkan yang lainnya ya, 9,5. Posisi kedua TAA 8,9. Lalu yang double game week juga yang poinnya tinggi Ben White 8,7 ya guys. Ada juga Zinchenko 8,4, tapi Zinchenko ini gue ngeri sih guys karena risiko rotasinya bersama Kiwior. Terus juga Ben White juga risiko rotasinya sama Tomiyasu gitu guys.
Gimana kalau lo? Apakah menurut lo ada back Arsenal yang pasti aman main 2 kali sebagai starter guys untuk di GW34? Di GW35 paling tinggi Chilwell ya guys, 7,9 poinnya nih. Chelsea double game week, soalnya GW36 yang tertinggi TA dan Chilwell 4,8. GW37 yang tertinggi Lewis Dunk 7,9, dan di game week penutup Magalhaes lagi 5,4 guys. Lanjut ke posisi gelandang guys. Mohamed Salah diperkirakan meraih poin terbanyak dalam 5 game week terakhir FPL musim ini, 45,5 poin, diikuti Cole Palmer, Son, Saka, De Bruyne, Eze, Fernandes, Foden, Gordon, dan Havertz. Di GW34 Mo Salah 14,8 ya. Dari seluruh posisi semua pemain yang terlibat di FPL, Mo Salah ini yang diperkirakan poinnya tertinggi guys di GW34 dengan 14,8 poin. Di sini kalau kita gelandang yang tertinggi berikutnya ada Eze 11,8, Crystal Palace soalnya main 2 kali home ya. Terus ada Saka dengan 11,7. Gitu guys. Di GW35 nih yang tertinggi Cole Palmer sama Son 11,8 karena Chelsea dan Spurs sama-sama main double ya guys. GW36 Mo Salah lagi 8, GW37 Son lagi 12,8, diikuti di GW37 11,6 tuh De Bruyne ya. Jadi Spurs, City, Chelsea double game itu guys GW37. Di GW38 alias GW terakhir yang tertinggi poinnya Mo Salah dengan 7,9. Sekarang kita ke posisi striker guys. 5 game week ke depan poin tertinggi adalah Erling Haaland dengan 44,4 poin, disusul Jackson, Isak, Nunes, Solanke, Cunha, Watkins, Alvarez, Wissa, dan Pedro. Aduh, Wissa ya menggeser Ivan Toney yang terus-terusan jadi cadangan ya guys. GW34 yang tertinggi striker poinnya adalah Nunes guys, 10. Kemarin di match versus Atalanta, Nunes baru turun di babak kedua ya guys ya. Penyerang tengahnya Gakpo ya. Gakpo main bareng Luis Diaz sama Mo Salah. Berarti kemungkinan Nunes emang akan starter di pertandingan pertama GW34 Liverpool, yakni ke kandang Fulham ya guys. Terus yang tertinggi juga nih setelah Nunes ada Cunha 9,8. Wolves juga bermain home 2 kali. Solanke juga guys bermain 2 kali bernomor away gitu. GW35 di sini yang tertinggi Jackson ya 10,6 ya guys. Dahsyat. GW36 sampai 38 Haaland semua dengan perolehan poin 8,1, 15,0 dan 8,7. Kalau di GW37 saat DGW yang bisa mendekati Haaland itu Isak 11,9 sama Jackson ya guys 9,9. Ya, sekarang tim terbaik wildcard game week 34 berdasarkan AI guys dengan total poin 115,5. Kiper Dubravka, back Gabriel, Virgil, Saliba, gelandang Mo Salah, kapten Eze, Vice, Saka dan Sarabia, striker Darwin, Cunha, Haaland, cadangan Petrovic, Palmer, Taylor, Rico Lewis. Cunha ini emang menggiurkan banget ya, apalagi pas lawan Nottingham Forest golnya yang soloran itu loh guys yang ngebuat Jose Sa dapat assist. Wah dahsyat sih, masuk ke kotak, sebelum masuk kotak penalti itu gue cek 2 orang dulu. Menggiurkan banget ini Cunha nih. Cuma match pertamanya lawan Arsenal, bisa nggak ya Cunha ngegolin ya? Arsenal nih kalau back-backnya udah balik ke setelan utama harusnya bisa clean sheet gitu. Jadi perlu dipertimbangkan nih. Lanjut ke tim free hit terbaik guys buat game week 34 berdasarkan AI dengan total poin 126,4. Kiper Henderson, back Gabriel, TAA White, gelandang Salah, kapten Eze, Vice, Saka, Brereton Diaz, Darwin striker bersama Cunha dan Solanke, cadangan Gerbic, Hechan, Mitchell, Ahmed Hodzic. Buat teman-teman yang main FPL Challenge GW34 itu kan 3 tim promosi poinnya dikali 2 ya. Nah ini Brereton Diaz bisa jadi pertimbangan nih. Away dulu ya ke Old Trafford, habis itu main home ya versus Burnley, bisa jadi pertimbangan. Ini tim yang cukup dahsyat. Ya keren. Gimana pendapat lo guys? Oke, ini dia keputusan terpenting guys. Setiap game week-nya kapten. Menurut gue ada 5 kandidat kapten nih guys. Mo Salah, Diaz, Saka, Havertz, dan Eze. Sekarang kita lihat dulu secara stats para pemain ya guys.
Sentuhan di kotak penalti 4 game terakhir Mo Salah yang tertinggi guys 40. Diaz yang mendekati. Tembakan tepat sasaran juga Mo Salah yang tertinggi guys 10, 2 kali lipat di atas Diaz dan Havertz. Chances created Diaz yang tertinggi guys 11, gokil ya menciptakan peluang ya Diaz ya. Minutes per shot Mo Salah memimpin ya guys, satu tembakan tiap 14,3 menit paling agresif. Minutes per goal di sini semuanya buruk guys. Kacau guys, Mo Salah yang paling mending ya guys, satu gol tiap 165 menit. Emang nih beberapa game terakhir kan yang dahsyat Cole Palmer ya guys. Cole Palmer sama pemain City ya kayak KDB, Foden, Haaland. Jadi 5 kandidat minutes per goal buruk semua guys. Minutes per FPL point di sini yang terbaik Diaz ya guys. 1 poin tiap 13,3 menit. Dan gol yang terbanyak Mo Salah Diaz sama-sama 2, assist yang terbanyak Havertz 2, dan prediksi poin untuk GW34 di sini yang tertinggi Mo Salah 14,8 poin ya guys. Sekarang kita lihat guys, mereka ini akan berjumpa siapa. Mo Salah Diaz akan bermain ke kandang Fulham dan Everton. Saka Havertz akan ke kandang Wolves dan menjamu Chelsea. Lalu Eze akan menjamu West Ham dan Newcastle. Jadi satu-satunya main 2 kali home di sini adalah Eze ya guys. Sekarang kita lihat stats klub-klub yang akan menjadi lawan para kandidat kapten. Kalau dari XGC, West Ham yang paling parah guys 9,78. Dalam 4 pertandingan terakhir, XGC West Ham ini terburuk kedua guys. Yang paling buruk, paling hancur-hancuran itu Manchester United. Match per XGC West Ham juga di sini yang paling kacau ya, dari 6 klub 41,2. Yang paling sering menerima tembakan akurat dari musuh juga West Ham 30 kali guys. Dan yang paling banyak kebobolan di sini Everton 9, di mana 2/3-nya itu dijebol sama Chelsea di Stamford Bridge ya pas GW33 ya. Padahal gue tuh ngambil Pickford buat GW34, tapi kok tiba-tiba Pickford dihancurin gitu sama Chelsea ya. Semoga itu hanya special case doang ya. Pas GW34 2 kali home, Pickford bisa kembali mendulang banyak poin. Nah kalau dari stats pemain, Mo Salah sama Diaz yang unggul ya guys dibandingkan Saka, Havertz, Eze. Tapi kalau dilihat dari klub yang akan dilawan, Eze dalam tanda kutip diuntungkan karena berjumpa dengan West Ham yang jantung pertahanan itu rapuh sekali ya guys. Gimana nih guys buat kapten GW34, atau lo memiliki kandidat lain yang tidak gue sebutkan namanya di sini? Oke, nih tim gue GW33, gue udah melakukan satu transfer ya guys menjelang deadline. Anthony Robinson gue ganti ke Reguilon ya, terbilang berhasil dengan 8 poin ya guys. Reguilon formasi kemarin 3-4-3, kiper itu kok semuanya telur ya, 0, Neto juga 0, terus Gabriel juga 0, alamak sakit kepala. Saliba 1, gelandang Palmer 26, Son 1, Salah 4, Saka 2, striker Muniz, Darwin kompak 2, dan Haaland 10. Aduh ini lumayan nyesek sih guys karena nggak kaptenin Haaland. Peringkat lumayan merosot dari 600-an jadi ke 1875 karena poin cuma 56. Eze 10 poin, aduh manis banget tuh di bangku cadangan. Ya ini dia rekomendasi dari AI guys buat gue di gimmick 34. Son Heung-min dijual ke Luis Diaz. Nah ini juga gue pertimbangkan nih guys, karena Luis Diaz di lawan Atalanta kan main 64 menit ya. Jadi kemungkinan lawan Fulham masih bisa starter. Tinggal lawan Everton ini Doi starter atau enggak ya. Kalau misalnya cuma dimasukin 20-30 menit terakhir lumayan nyesek memang guys. Oke, ini dia tim gue untuk GW34 guys. Kiper Pickford, back Ed-Nouri, Saliba, Gabriel, Kerkes, gelandang Salah, kapten, Saka, Palmer, Eze, Vice, striker Darwin, Haaland, cadangan Neto, Reguilon, Muniz, Son. Gue punya satu free transfer guys. Sebetulnya plan A tidak perlu melakukan apa-apa ya, karena cukup aman. Tapi jatah transfer perlu untuk dimaksimalkan guys. Minimal 1, karena GW35 kemungkinan kan gue pakai wildcard ya guys. Tinggal nunggu kabar dari Ed-Nouri bagaimana. Kalau Kerkes jujur li ketika ngelawan Manchester United mainnya agresif ya guys, jadi termasuk back kiri impian lah. Tapi deg-degan juga nih apakah dia akan 2 kali starter gitu. Nah kalau untuk siapa pemain yang gue incar untuk GW34, ada sejumlah nama ya guys. Kalau di back tentu Trent Alexander-Arnold sama Andrew Robertson karena 2 back sayap Liverpool tersebut memberikan potensi gol dan assist ya guys. Terus kalau dari gelandang gue mempertimbangkan untuk ngambil
Luis Diaz, Olise, Sarabia, Hechan. Kalau dari striker mempertimbangkan untuk ngambil Cunha, Matheus Cunha-nya Wolves, terus juga Mateta, Palace, terus juga DCL-nya Everton, sama Solanke-nya Bournemouth. Nah, perlu ditimbang-timbang nih guys, karena ini tinggal 5 game terakhir, kebanyakan minus juga deg-degan, tapi minus 4, minus 8 rasanya masih bisa dipertanggungjawabkan ya kalau pemainnya brilian ya guys, poinnya ya. Masih dipertimbangkan nih guys, apakah cuma pakai satu transfer atau berani, karena kan kata stiker-stiker yang tersebar di komunitas FPL nggak minus nggak laki ya guys. Jadi mungkin minus 4, minus 8 juga itu masih dipertimbangkan guys. Atau kalau lo ada masukan boleh sampaikan di kolom komentar buat tim gue guys. Ya, ini dia klasemen GFL Bang Intan Muda setelah GW33 guys. Masih berada di puncak sang tuan rumah guys, Blitz Ahead dengan 2122 poin. Ditempel oleh Ferry Firdaus, Kapata Bang FC, dan Miracle Reski Solihin yang kemarin poin GW33 dahsyat 76 dan 88. Lalu ada Golden Era 2023-2024, Mok Eric P, Canary Yorkshire, Alif Januari, Wave Tuart, Gani Raka, Cybertech FC, Dwiki Edo, Askir, Ahmad Salahuddin Nor, Midborder 1976, Muhammad Reno, Vandelika, dan Persikup Dani Rezandi. Mari kita berkompetisi sehat guys. Top 3 akan mendapatkan hadiah. Dan seperti yang sudah gue bilang, kalau gue yang ada di top 3, hadiah buat gue akan ditransfer ke istri terkasih. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Intan Muda, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat update video terbaru dari Bang Intan Muda. Kalau masih ada yang mau ditanya juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Mau ngingetin guys, deadline Game Week 34 adalah Sabtu 20 April 2024 pukul 19.30 WIB ya guys. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panah jo guys. Tuhan memberkati.